Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10-3 kelompok 3 dengan saya Eva Elis Sulistiani, Saya Marsanda. Saya Siti Nur Halijah. Saya Muhammad Ruya. Di sini kami akan memaparkan sebuah proposal proyek dari tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema gaya hidup berkelanjutan mengenai pemanfaatan sampah dan membuat tempat tisu dari tutup botol plastik. Barang bekas atau barang yang sudah tidak terpakai lagi seringkali banyak dijumpai oleh setiap orang. Salah satunya adalah sampah plastik. Seringkali kita melihat sampah plastik di dalam lingkungan sekitar kita, bisa lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Sampah plastik yang sudah tidak layak terpakai tersebut terkadang hanya menumpuk saja dan seringkali hanya dibuang ataupun dibakar. Padahal barang bekas atau yang biasa disebut dengan rongsok atau sampah tersebut dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai jual dan didaur ulang kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengolah bahan bekas menjadi barang yang bermanfaat? Mengetahui cara mengolah bahan bekas menjadi barang yang bermanfaat. 2. Mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan. 3. Mengasah kemampuan kreativitas. 4. Melengkapi tugas proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Manfaat 1. Melestarikan sumber daya alam. Daur ulang sampah plastik dapat mengurangi produksi plastik sehingga penggunaan minyak bumi untuk produksi juga berkurang. 2. Mengurangi emisi karbon. Manfaat daur ulang ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Dengan berkurangnya penggunaan energi saat produksi dan pengambilan minyak bumi, maka emisi karbon dapat dikurangi. 3. Mencegah pencemaran lingkungan. Sampah plastik yang dibakar, ditimbun di TPA atau mengapung di tengah laut dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi masalah bagi makhluk hidup. 4. Manfaat dari ulang lainnya adalah mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembakaran sampah atau TPS dan TPA, sehingga keduanya punya ruang untuk menampung sampah lainnya. Definisi sampah. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat maupun semi padat, berupa zat organik atau anorganik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kepada tempat sampah. Jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah terbagi menjadi 3 bagian. Ada sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sisa buah dan sayur, ampas teh atau kopi, daun kering, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sampah non-organik. Sampah non-organik adalah sampah bekas manusia yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit untuk terurai. Sampah non-organik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah. Contohnya, kemasan plastik, kaleng, kresek, kaca, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifatnya dan konsentrasinya baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dan membahayakan kesehatan manusia. Contohnya, limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Dampak negatif sampah. Dampak membuat sampah sembarangan akan merusak pemandangan, mendatang bau yang tidak sedap, mendatang banjir level rendah sampai level tinggi, mendatangkan beberapa penyakit, dapat mencemari lingkungan dan lain sebagainya. D. Manfaat sampah. 1. Manfaat sampah organik. Limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik. 2. Limbah organik dapat menyuburkan tanah. 3. Limbah organik untuk pekan tamak. 4. Limbah organik dapat dimanfaatkan sebagai listrik dan bogas. 2. Manfaat sampah non-organik. Sampah non-organik dapat dimanfaatkan untuk kerajinan tangan. 3. Manfaat sampah B3, bahan berbahaya dan beracun.
dapat dimanfaatkan sebagai substitusi bahan baku, contohnya pembuatan industri batako, industri beton, industri semen, atau peleburan logam. Data sampah yang akan dikelola kelompok kami: tutup botol plastik dan kardus, nama produk sampah yang akan dibuat, tempat tisu, alat dan bahan, alat, gunting, lem, bahan, tutup botol plastik, kardus, kain panel. Cara pengelolaan sampah. 1. Langkah pertama adalah siapkan kardus dengan ukuran 30 x 17 cm. 2. Langkah selanjutnya, siapkan kardus dengan ukuran yang sama atau seperti langkah 1. Lubangi bagian tengah kardus. 3. Sebelum kardus dilubangi, gambar terlebih dahulu pola berukuran 14 x 14 pada kardus dan potong pola tersebut. 4. Lalu tempel kardus pada kain flanel berwarna menggunakan lem. 5. Rapikan bagian sisa kain flanel dengan mengguntingnya dan tempelkan pada bagian belakang kardus. 6. Tutup kembali kardus menggunakan kertas kain flanel. 7. Bagian terpenting, siapkan tutup botol sebanyak kurang lebih 75 pieces. 8. Beri lem pada dalam tutup botol, tempelkan satu persatu di atas kardus yang telah ditempel kertas karton hingga 6 tingkatan. 9. Kemudian siapkan kain panel berukuran 8 x 4 cm. Lipat memanjang dibagi menjadi 2. Kemudian letakkan lem pada tutup botol. 11. Lem kembali lipatan kain panel sebelumnya. Kemudian tempelkan dengan bagian kardus yang telah ditutup dengan kertas karton. 12. Beri lem pada sisi lain kardus. 13. Tempat tisu dari tutup botol siap dipakai. Kesimpulan, daur ulang sampah dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, sehingga mengurangi pencemaran tanah, air, dan udara. Dengan membatasi akumulasi sampah, daur ulang membantu mencegah polusi dan merusak ekosistem alam. Saran, jika merasa mempunyai banyak sampah plastik termasuk botol dan tutup botol plastik di rumah atau sudah terlihat berserakan di lingkungan sekitar, daripada membuat lingkungan kita tercemar, lebih baik didaur ulang dan dijadikan barang-barang yang lebih bermanfaat. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum